Cuma modal bahan sederhana tapi hasilnya bisa kayak jualan mahal begini. Kalau belum lihat ini, kamu pasti nggak nyangka bolu bisa secantik ini tanpa oven. Lihat ini, lembut banget, warnanya cantik dan bikinnya ternyata gampang banget. Hari ini aku mau bikin bolu kukus 3 warna yang super lembut. Pakai takaran sendok, siapa saja pasti bisa bikin di rumah. Resep ini simple banget, nggak perlu timbangan, bahannya juga ekonomis tapi hasilnya tetap cantik dan lembut. Bisa untuk ide jualan ataupun isian snack box. Dari tampilannya aja udah cantik dan rasanya juga tetap enak. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama-tama siapkan wadah, kemudian kita masukkan 3 butir telur. Tambahkan 150 gram gula pasir atau setara dengan 10 sendok makan munjung sedang, 1 sendok teh SP. Kemudian semua bahan ini kita mixer menggunakan kecepatan bertahap dari kecepatan rendah sampai ke yang paling tinggi. Kita mixer sampai adonan mengembang, putih, pucat, dan kental. Kita mixer kurang lebih 5-7 menit atau disesuaikan dengan mixer masing-masing. Nggak usah buru-buru karena ini penting banget ya, karena di tahap ini yang bikin bolunya bisa ringan dan nggak bantat. Kalau diangkat, adonan harus jatuh berjejak, itu tandanya sudah siap. Nah, seperti ini ya, seperti ini sudah cukup, kemudian kita matikan mixernya. Selanjutnya kita tambahkan 100 ml susu cair. Ini saya dapatkan dari 1 bungkus susu kental manis yang ditambah air. Untuk takaran sendoknya, ini setara dengan 15 sendok makan. Selanjutnya ini kita mixer menggunakan kecepatan rendah. Sebentar saja, cukup asal rata saja ya. Kemudian tambahkan 150 gram tepung terigu atau setara dengan 15 sendok makan. Kita tuang sambil diayak supaya tidak ada bahan yang bergerindil. Sebelum dimixer, kita aduk-aduk perlahan supaya tepung tidak berterbangan. Selanjutnya kita mixer menggunakan kecepatan paling rendah. Ini kita mixer sampai tercampur dengan rata saja. Nah, terakhir kita masukkan 100 ml minyak goreng atau setara dengan 15 sendok makan. Mixer kembali menggunakan kecepatan paling rendah, cukup asal rata saja, karena nanti kita juga akan mengaduk menggunakan spatula. Nah, seperti ini sudah cukup, kita matikan mixernya. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengaduk menggunakan spatula, menggunakan teknik aduk balik. Aduk perlahan saja supaya adonan tidak mudah kempis atau turun. Ini kita aduk untuk memastikan tidak ada minyak yang masih mengendap di bawah. Nah, ini adonannya udah aku ambil 2 bagian, masing-masing 100 gram, dan yang untuk sisa yang lebih banyak tidak aku timbang, nanti akan kita beri pasta masing-masing. Untuk satu adonan yang 100 gram, ini aku biarkan original atau polos. Dan yang satu bagian ini akan aku beri pasta pandan secukupnya. Dan aku tambahkan juga sedikit pasta black forest, cukup sedikit saja supaya warna hijaunya nanti lebih gelap. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur dengan rata. Boleh juga tambahkan warna hijau sampai mendapatkan warna yang kita inginkan. Untuk adonan yang lebih banyak, ini ditambahkan dengan pasta black forest secukupnya. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur dengan rata. Selanjutnya siapkan cetakan. Untuk cetakannya bebas ya. Di sini saya menggunakan cetakan puding yang sebelumnya sudah saya olesi menggunakan minyak goreng tipis-tipis. Selanjutnya kita ambil adonan yang berwarna hijau.
Kita tuang sedikit di cetakan dan selang-seling dengan yang berwarna putih. Selanjutnya baru kita isi menggunakan adonan yang berwarna coklat. Nah, jadi di sini adonan yang berwarna coklat lebih banyak ya. Nah, kemudian semua cetakan ini kita lanjutkan, semua kita isi sampai semuanya selesai. Kalau sudah diisi semua seperti ini siap untuk kita kukus. Siapkan kukusan yang sudah dipanaskan. Pastikan airnya mendidih dan uapnya banyak. Kemudian kita masukkan adonan ke dalam kukusan. Selanjutnya kukus dengan api sedang cenderung kecil selama kurang lebih 20 menit atau sampai matang. Jangan lupa tutup kukusan dilapisi dengan kain bersih supaya uap air tidak menetes ke adonan. Nah, ini sudah matang, segera kita angkat, kemudian kita lanjutkan mengukus sisa adonannya sampai semuanya selesai. Dan ini dia hasil bolu kukus 3 warna yang tadi kita buat. Dari resep ini bisa jadi sekitar 13 bolu mini, cocok banget untuk dijual satuan atau paket. Dan supaya terlihat lebih rapi dan siap dijual, aku taruh di wadah kue bulat seperti ini. Dengan tambahan wadah seperti ini, tampilannya jadi lebih cantik, higienis, dan pastinya lebih menarik pembeli. Warnanya cantik banget, perpaduan pandan, coklat, dan warna original bikin tampilannya lebih menarik. Dan untuk teksturnya lembut, empuk, dan ringan banget. Kelihatan dari pori-porinya yang halus. Dan untuk rasanya nggak kalah sama tampilannya, rasanya enak, manisnya pas, gurih santan, dan perpaduan rasa pandan dan coklat. Bener-bener moist dan nggak seret sama sekali. Resepnya simple, cuman pakai takaran sendok, tapi hasilnya tetap cantik dan lembut. Buat kalian yang mau coba jualan, ini juga bisa jadi ide yang menarik karena tampilannya unik dan menggugah selera. Cuma modal bahan sederhana, tapi hasilnya bisa kayak jualan mahal begini. Kalau teman-teman belum lihat ini, pasti nggak percaya bolu bisa secantik ini tanpa oven. Bahannya juga ekonomis, tapi hasilnya tetap cantik dan lembut. Nah, kalau teman-teman suka dengan resep praktis seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, share, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sampai ketemu di resep berikutnya.